Membalas suami yang main gila. Bab 004. 1. Pov Alia. Siapa itu? Terdengar teriakan Mas Faris saat mendengar bunyi pesan dari ponselku. Duh, bodoh sekali. Mengapa tadi aku lupa mensilen HP-ku? Mampus kalau sampai ketahuan, padahal aku belum puas memberi mereka balasan. Sebelum Mas Faris melihatku, aku pun buru-buru pergi dari depan kamar tamu. Tak lupa aku menyimpan rekaman tadi terlebih dahulu lalu segera ngacir kembali ke kamarku. Untung tadi aku tidak pakai sendal, jadi suara langkah kakiku tidak terdengar. Nak, bantuin bunda ya, bunda mau sedikit lari jadi baik-baik di dalam sana. Ucapku dalam hati saat mulai berlari kecil menaiki anak tangga. Aku tidak memakai lift karena takut Mas Faris curiga, ia pasti bisa menebak kalau akulah orangnya jika melihat lift berjalan ke atas. Siapa itu? Terdengar lengkingan suara Mas Faris membahana. Fiuh. Untung aku sudah sampai di lantai atas, aku mengintip Mas Faris sedang celingukan mencari orang yang telah mengintipnya, dan terakhir ia pun mendongak ke atas. Dek. Aku pun buru-buru bersembunyi supaya tidak ketahuan olehnya. Tidak ingin kepergok aku pun segera masuk ke dalam kamarku. Dengan sangat pelan aku membuka pintu lalu menutupnya kembali. Aku kembali naik ke atas kasur dan menarik selimut kembali. Sebelum kembali memejamkan mata, aku mengamankan ponselku terlebih dahulu. Takut Mas Faris mengotak-atik ponselku, aku pun mengganti kode kata sandiku. Setelahnya aku menyimpan ponselku di bawah bantalku. Nah loh, benarkan dugaanku, pasti Mas Faris kembali ke atas untuk mengecekku. Ia pasti takut kalau akulah orang yang melihatnya sedang membuat anak dengan wanita lain. Kurasakan tangan Mas Faris melambai-lambai di depan wajahku, sementara aku terus memejamkan mata berpura-pura tidur. Karena mengira aku masih tidur, Mas Faris pun kembali keluar kamar. Ia pasti bingung dan frustasi karena ada yang melihatnya berselingkuh tetapi tidak tahu orangnya. 2. Huff. Aku menghela nafas lega, tapi sedetik kemudian aku pun kembali sedih. Rasanya hatiku masih sakit saat melihat Mas Faris menggagahi wanita lain. Jiwaku rasanya meronta-ronta ingin mengamuk dan mencakar kedua pasangan peselingkuh itu. Andai membunuh itu tidak berdosa, pasti sudah dari kemarin aku melenyapkan dua durjana itu. Lihat saja Mas Faris, kamu pasti akan mendapatkan balasan dariku. Pengkhianat sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan kemurahan hatiku kembali. Desisku. Pagi hari. Kami semua sedang sarapan bersama, kali ini Sari tidak ikut sarapan karena aku larang. Ibu dan bapak mertua memperlihatkan wajah tidak enaknya di meja makan. Biar sajalah, mau memasang wajah sinis maupun judes sudah bukan urusanku. Aku tidak perlu lagi memikirkan perasaan mereka. Mereka saja seenaknya mengizinkan anaknya menikah kembali tanpa memikirkan perasaanku. Aku ini sedang mengandung keturunan mereka loh, dan aku juga yang sudah membuat hidup mereka semua enak. Tidak perlu bersusah payah mencari uang tapi semua keinginan mereka selalu berusaha aku turuti, tetapi beginikah balasannya? Mengkhianatiku bahkan mendukung anaknya yang lupa daratan Inu untuk menikah lagi. Benar-benar tak tahu diri dan lupa daratan. Sepertinya 2 tahun hidup enak dan bergelimang harta membuat mereka lupa dari mana mereka berasal. Begini nih kalau OKB alias orang kaya baru, suka lupa daratan dan sombong plus berlaku seenaknya, terkadang malah lebih baik kaya dari lahir ketimbang miskin menjadi kaya. Mas Fahri pun sama, ia makan dengan raut wajah kesal, sesekali ia melirik sinis ke arahku. Pasti ia kesal karena tidak mendapatkan jatah uang dari suamiku lagi. Mas Faris, aku minta uang jajan dong, uang jajanku kemarin sudah habis. Ujar Farah yang baru turun dari kamarnya. Aku melirik Mas Faris pun menjadi salah tingkah karena pandanganku padanya.
Bukankah kamu kemarin sudah dikasih uang jajan 10 juta Far? Mengapa baru 4 hari sudah habis? 10 juta itu banyak loh, kamu apakan uang sebanyak itu bisa sampai habis? Tanyaku pada adik ipar yang manjanya kelewatan ini. Kelirik adik iparku itu menatap sinis kepadaku. Mbak, kok bicara begitu sih? Mbak kayak gak pernah kuliah aja. Ucapnya sembari mendengus. Aku juga pernah kuliah, tetapi aku tidak pernah tuh menghabiskan uang 10 juta dalam 4 hari, sahutku santai. Ya teman-temanku kan banyak mbak. Sahutnya mulai kesal. Nih adik ipar tidak ada sopan-sopannya sekali kepadaku ya. Mentang-mentang selama ini aku diam dan selalu menuruti keinginannya, jadi dia mulai bersikap kurang ajar kepadaku. Lalu apa hubungannya dengan teman-temanmu itu? Ku menghentikan makanku lalu beralih menatapnya. Lagi-lagi ia mendengus. 3. Kan aku malu mbak kalau tidak mentraktir mereka. Mereka juga sering traktir aku, jadi gantian aku yang traktir mereka. Dan sekarang uang jajan aku sudah habis, mbak kasih lagi dong, 15 juta saja ya. Jawabnya malah beralih menodongku. Dah nih anak, minta uang 15 juta udah kayak minta 15 ribu aja, enteng banget. Kebetulan aku sedang mengantongi uang di saku dasterku. Nih uang jajan untukmu, dan ini yang terakhir ya. Harus sampai akhir bulan. Ucapku tegas sambil menyerahkan beberapa lembar uang merah. Entah berapa jumlahnya tetapi aku perkirakan tidak sampai 1 juta. Kulihat menata adik iparku itu melotot setelah menghitung uang pemberianku. Mbak, kok cuma 600 ribu sih? Mbak budek ya. Aku kan minta 15 juta bukan 600 ribu. Uang segini dapat apaan mbak? Marahnya sambil melempar uang ke wajahku. Brak. Aku pun menggebrak meja sangat keras untuk meluapkan amarahku. Jangan kurang ajar kamu. Masih untung aku berbaik hati memberimu uang saku. Kalau tidak mau tidak usah sekalian, memang aku peduli kalau kamu sampai kelaparan di kampus sana. Dasar dikasih hati minta jantung. Tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Seharusnya kamu senang, 600 ribu itu sangat banyak, memang kamu lupa berapa uang jajanmu di kampung sebelum menjadi adik iparku. Bersyukur kamu jadi orang. Bentakku pada adik suamiku. Ci suami. Kenapa aku masih mau menyebutnya suami? Malas sekali rasanya masih mengakuinya sebagai suami. Mereka semua melotot ke arahku, terutama Farah. Pasti ia tidak menyangka kalau kakak iparnya yang biasanya kalem ini bisa membentaknya seperti tadi. Rasakan. Salah sendiri jadi orang kurang ajar. Mbak Alia membentakku. Ucapnya kaget. Ya, kenapa? Jawabku menatapnya tajam. Ibu. Mas Faris. Mbak Alia membentakku. Lakukan sesuatu. Marahi Mbak Alia karena sudah memarahiku, rengek Farah pada Mas Faris dan juga ibunya. Tak lupa Farah juga menangis terseduh-seduh untuk menarik simpatik keluarganya. Alia, berani kamu membentak putriku. Aku saja sebagai ibunya tidak pernah membentaknya, memang siapa kamu berani membentak anakku seperti tadi? Ujar ibu mertua marah. Aku. Ibu tanya siapa aku? Ujarku menunjuk diriku sendiri. Baiklah, aku beritahu statusku dan siapa aku yang sebenarnya. Aku adalah Alia, istri dari Faris dan pemilik semua yang ada di sini. Dari akulah kalian bisa hidup dan makan dengan nyaman dan enak. Dari aku juga Farah bisa kembali kuliah dan aku juga yang memberinya uang saku. Jadi ketika dia berlaku kurang ajar kepadaku sudah sepantasnya aku menegur dan marah kepadanya. Seharusnya ibu sebagai ibunya Farah bisa mengajarinya untuk menghormatiku karena aku kakak iparnya sekaligus sumber keuangannya. Tegasku dan membuat mereka semua terperangah. Pasti mereka semua tidak menyangka kalau aku yang biasanya diam dan bisa mereka bodohi kini berani berucap seperti ini. 4.
Mereka semua masih diam dengan mata yang membulat, termasuk juga Mas Faris. Ia terpelongo melihat istrinya yang biasanya kalem dan tidak banyak omong kini berubah menjadi garang dan berani melawan ucapan orang tuanya. Ya iyalah aku berani. Salah sendiri mereka semua mengkhianatiku, sakit hatiku dikhianati mereka semua, padahal aku sudah mempercayakan semuanya kepada Mas Faris tetapi mereka lupa daratan dan berlaku seenaknya kepadaku, sudah hilang rasa hormatku kepada mertuaku ini. Faris, lihatlah istrimu kurang ajar sekali, berani dia membentak ibu, ia juga mulai mengungkit kalau ialah pemilik rumah besar ini padahal harta istri itu milik suami juga, tetapi ternyata ia mau menguasainya sendiri, lupa dia kalau kamulah yang menjalankan perusahaan, andai tidak ada kamu mana bisa perusahaan itu maju sampai sekarang. Ujar ibu mengadu ke putranya. Mendengar itu aku pun tersenyum sinis. Apa katanya tadi? Harta istri milik suami juga. Hello, pedoman dari mana itu? Ini semua murni milikku sendiri ya, dan ini semua sudah ada sebelum aku menikah dengan Mas Faris, enak saja mengaku-ngaku hartaku, harta anaknya juga. Alia, sudah cukup. Kenapa sekarang kamu tidak sopan pada ibu? Ibu ini ibuku dan itu berarti ibumu juga. Kamu harus hormat kepadanya dan jangan pernah membatahnya, ucap Mas Faris menegurku. Cih. Kalau saja kalian tidak berulah pasti aku masih bersikap manis dan baik kepada ibumu dan kalian semua, tapi maaf saja deh, aku tidak semurah hati itu untuk memaafkan pengkhianatanmu Mas. Mas aku tahu dia ibumu, tapi kalau ibu berbuat salah sudah sewajarnya aku meluruskannya. Kalau terus dibiarkan mau jadi apa adikmu ini, pantas ya dia marah-marah tidak jelas kepadaku yang notabene-nya kakak iparnya. Aku cuma mau adikmu ini neng hargai uang, bukan malah berfoya-foya mentraktir teman-temannya yang tidak penting itu, memang dia pikir uang itu tinggal metik dari pohon. Cari uang itu susah Mas, kamu merasakan sendiri kan bagaimana susahnya cari uang. Ujarku pada Mas Faris. Lalu aku beralih pada ibu mertuaku. Bu, asal ibu tahu, akulah yang selama ini menjadi otak dari pekerjaannya Mas Faris. Otak anak ibu ini pas-pasan, andai aku tidak membantunya mana mungkin dia bisa memegang perusahaan sebesar itu. Ujarku sekalian menyindir otak bodoh suamiku. Lah memang benar kan kalau Mas Faris itu bodoh. Dia saja cuma lulusan SMA. Saat aku panggilkan guru les untuk mengajarinya tentang bisnis pun ia tidak mengerti-mengerti. Selama ini akulah yang membantunya dalam pekerjaan kantor, istilahnya akulah dalangnya dan dialah wayangnya, aku otaknya dan dia tinggal melakukan apa yang sudah aku atur dan kerjakan. 5. Aku melirik ke arah Mas Faris ternyata wajahnya sudah merah padam, pasti ia merasa marah karena sudah aku katai bodoh. Memang benar dia bodoh kok, jadi seharusnya ia tidak marah ketika aku katai bodoh. Setelah aku mengatakan semua itu aku pun berlalu pergi meninggalkan meja makan, padahal makananku di piring belum habis, tapi gara-gara drama pagi ini membuatku sudah tidak nafsu untuk makan lagi. Mas, bagaimana ini? Minta 15 juta kok malah cuma dikasih 600 ribu sih, tambahin dong. Rengek Farah pada kakaknya Faris. Gak ada, semua uangku sudah dikuasai oleh mbakmu. Jawab Faris ketus. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak saat istrinya mengatainya berotak pas-pasan. Walau semua yang dikatakan istrinya tadi benar, tetapi tetap saja ia tidak mau dibilang seperti itu. Farah melongo mendengarnya. Kok begitu sih Mas? Uang Mbak Alia kan sudah banyak, ngapain juga ia menguasai uangmu juga? Protes Farah. Tahulah, sepertinya mbakmu mulai hilang akal, lihat saja kelakuannya sudah sangat kurang ajar kepadaku dan juga ibu, andai dia bukan sumber uangku sudah dari tadi aku memukul mulutnya yang bicara kasar itu. Sumut Faris masih merasa kesal. Tapi Faris,
Mengapa istrimu itu bisa tiba-tiba berubah kasar dan melawan begitu? Padahal kemarin-kemarin saja ia masih menurut ke kita, ibu minta kalung saja langsung istrimu belikan, tapi kini cuma selang 1 hari dari kemarin sikapnya sudah sangat berubah dan kurang ajar begitu, timpal Bu Siti, Ibu Faris. Entahlah Bu, pusing aku. Sudahlah aku mau berangkat ke kantor dulu, ujar Faris yang langsung ngeloyor begitu saja. Loh, Mas Faris. Ini gimana uang sakuku? Masak cuma segini. Pekik Farah. Faris abai dan terus berjalan keluar. Ibu, gimana ini? Mana cukup uang segini Bu? Mana hari ini aku sudah janji mau traktir teman-temanku untuk makan di resto Jepang yang lagi viral itu. Bisa malu Bu kalau aku tidak jadi mentraktir mereka. Rengek Farah kepada ibunya. Bu Siti pun mendadak pusing. Memang berapa untuk mentraktir teman-temanmu itu? Tanya Bu Siti pada akhirnya. Ya paling enggak harus pegang uang 5 juta Bu, untuk jaga-jaga kalau kurang saja, kalau bayarnya kurang bisa tambah malu aku Bu, jawab Farah. Ya sudah, tunggu sebentar, ujar Bu Siti lalu berlalu masuk ke dalam kamarnya. Ia pun mengambil uang simpanannya sebanyak yang anaknya butuhkan lalu membawanya keluar. Ini ibu ada uang, tapi setelah ini kamu jangan sok-sokan traktir temanmu lagi ya, karena ibu sudah tidak punya uang sebanyak ini lagi, dan lagi keuangan kita sekarang sedang dibatasi sama mbakmu, jadi harus pintar-pintar kelola uang jajanmu, ujar Bu Siti menasehati anaknya. 6. Farah langsung menyambar uang itu tetapi setelahnya wajahnya langsung manyun. Mana bisa begitu Bu, kalau aku tidak mentraktir mereka lagi, aku dijauhi mereka dong, teman-temanku semuanya anak orang kaya Bu, dan aku harus berteman dengan mereka supaya tidak dibully kalau aku tuh anak dari cuma seorang buruh tani, dan jika aku tetap berteman dengan mereka, kelak akan memudahkan aku untuk mencari suami kaya juga. Sumut Farah. Bu Siti mengangguk-anggukan kepalanya. Kamu benar juga, kamu harus berteman dengan anak orang kaya supaya kelak kamu juga mendapatkan suami kaya. Tapi masalahnya ibu sudah tidak punya uang banyak lagi, Masmu Faris juga tidak pegang uang lagi karena semua gajinya kini dipegang dan akan diatur oleh istrinya. Ujar Bu Siti. Wajah Farah semakin manyun saja mendengarnya. Kenapa juga dengan Mbak Alia itu, kenapa tidak jadi bodoh seperti biasanya sih? Membuat kita susah saja, ucap Farah kesal. Siang hari. Nona, ujar Jenny bodyguard pribadi Alia. Selama ini sebenarnya Alia punya bodyguard pribadi, tetapi jika di dalam rumah, Alia memerintahkan Jenny untuk di luar saja karena ini di dalam rumah dan ia pasti merasa aman. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyiapkan yang aku perintahkan tadi? Ujar Alia. Sudah Nona, jawab Jenny. Kalau begitu cepat pasang, mumpung tuh orang tua sedang pada tidur siang jadi ini kesempatan yang bagus, titah Alia. Baik Nona, jawab Jenny. Jenny dan teman-temannya pun mulai mengerjakan tugas dari nonyanya. Di jam 1 siang ini semua orang sedang pada beristirahat, termasuk juga para art, jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memasang CCTV. Beberapa di antaranya ada yang mengawasi kamar art dan juga kamar mertua Alia, itu bertujuan agar pekerjaan mereka tidak diketahui oleh orang-orang itu, dan itu merupakan titah dari nona muda mereka. Sudah Nona. Semua ruangan sudah kami pasang termasuk kamar Nona ini. Lapor Jenny. Alia mengangguk. Bagus, lalu salat sadap itu bagaimana? Belum Nona, kami akan memasangnya nanti setelah mertua Nona keluar dari kamarnya, dan kamar art itu juga akan kami pasang nanti setelah ada kesempatan yang tepat. Jawab Jenny. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan saja. Oh ya mulai sekarang kamu aku tugaskan kembali di dalam rumah ini, jaga aku kembali dari jarak yang dekat. Ujar Alia. 7.
Walau sedikit bingung tetapi Jenny mengangguk saja. Titah nonanya tidak akan pernah ia bantah. Alia yang berpikir penjam pun menugaskan Jenny kembali di dekatnya. Keadaannya yang habil besar tidak akan bisa melawan jika suatu saat keluarga suaminya main fisik kepadanya. 8. Pagi ini aku akan memeriksakan kandunganku, dan tentu saja ditemani oleh Mas Faris. Sebenarnya kandunganku tidak apa-apa, tetapi demi menghindari bersetubuh dengan Mas Faris aku harus menggunakan taktik supaya ia tidak menyentuhku lagi.